ada seorang kiai apa habis itu mimpi dalam mimpinya dia itu masuk surga. Oke. Dia perokok berat. Oke. Habis makan itu kan pengen ngerokok. Wah, cari-cari api di surga kan nggak ada api. Waduh, terus tanya sama malaikat Ridwan, apa? Wah, di surga aku mau ngerokok butuh api. Nggak ada di surga api. Terus, ini mau ngerokok gimana? Ya ke neraka. Al-faslul awal di sini dikatakan fi ahwalil insan, menerangkan kondisi manusia, wa quwwahu, potensi-potensinya. Oke. Kita akan mempelajari potensi-potensinya. Mengapa kita masih seperti ini? Karena kita belum pernah mengoptimalkan potensi kita. Mohon maaf, mengapa kalian masih bodoh? Karena belum mengoptimalkan potensi. Artinya sebenarnya tidak ada orang berpotensi bodoh. Halo, masih ingat pembukaan muqaddimah kitab Lughul Ushul? Biquwwatin auda'aha fil uqul. Oh, aku paling hafal itu. Biquwwatin auda'aha fil uqul, dengan potensi yang dititipkan Allah dalam setiap akal kita. Semua orang itu punya bahkan nanti potensinya tidak hanya sekedar akal, termasuk emosi juga sebenarnya potensi. Kemarahan juga potensi, kecemburuan juga potensi. Loh iya, nanti ada semuanya, jangan khawatir. Indah sekali kita ini. Kebencian itu juga potensi. Bagaimana weakness itu bisa menjadi apa itu loh? Skema SWOT itu loh. Strength, weakness, opportunity, treatment, terus apa lagi lupa saya. Ya, ada kelemahan, ada potensi, ada kesempatan, peluang, begitu. Jadi insya Allah anak-anak, kalau kalian benar-benar meresapi kitab ini, kalian menjadi manusia yang seutuhnya. Iya, temenan. Jadi masya Allah. Jadi dimulai potensi. Fadilah tuh, iya. Mengapa manusia mulai suka berpindah ke habitat binatang? Gitu kan? Ya karena dia tidak menyadari keutamaannya. Fadilah, manusia itu punya fadilah. Dan kemudian nanti dibahas juga dengan akhlak. Jadi pasal pertama fi ahwalil insan, ya, wa quwwahu, potensinya, wa fadilatahu, wa akhlak. Nah ini berikutnya al-faslul awal, mathalu ahli dunya wa ma rusyihu lahu. Posisi kita di dunia itu apa? Gitu loh. Gitu. Ini terutama anak-anak lelaki muda-muda ini. Saya semakin lama semakin tidak paham ya. Saya mencoba memahami kalian, tapi semakin sulit memahami kalian. Lihat di luaran. Namanya jembatan, itu fungsinya apa? Menyeberang, ya kan? Menyeberang itu berarti melalui atau duduk diam. Melalui. Tapi apa yang terjadi? Jembatan di mana-mana dibuat nongkrong. Itu benar. Ya, jembatan itu dibuat asik untuk nongkrong. Berarti apa? Aneh nggak kalau jembatan itu untuk dilalui, bukan untuk ditongkrongin, bro. Estetik. Nah kan, dibilang estetik, ternyata ya enggak estetik, malah sebaliknya. Itu sama saja dengan ini nih, sepeda motor Ninja, bannya kan segini nih, yang asli. Tapi terus kalian rubah segini kan? Iya kan? Saya mau tanya, estetiknya di mana? Apa? Kayu seninya di mana? Oh, kalau cilik daya tuku sepeda ontel lain. Kok beli sepeda motor Ninja itu kan hampir klasifikasi moge toh. Iya kan? Iya, motor gede. Ya. Nah, tapi enggak, sudah maunya klasifikasi motor gede, malah dikasih ban sepeda kayu, oke? Itu satu. Belum lagi nilai keselamatan. Oh, kalau aku tahu sih pemuda itu gitu kan bawaannya adrenalin tinggi kan gitu loh. Kayaknya itu loh, setiap pemuda yang ngebut di jalanan tuh perasaan yang saya lihat tuh mungkin mereka beranggapan ya ada depo isi ulang nyawa gitu. Paham ya? Iya, sehingga
nggak ada apa-apa itu tetap gini kok. Kalau kondisi itu ya kan, iya ini lengang, jalan lengang tetap gini kok, nggak ketemu akal. Oke, kembali itu tadi pada jembatan. Jadi fungsi jembatan itu mestinya untuk dilalui, bukan untuk ditongkrongin. Tapi kaum muda ahli tongkrongan, itu justru sukanya nongkrong di jembatan. Itu aneh. Itu ya Allah, ini kan sebetulnya saya ini ngomong kan tentang kiasan simbol ya, bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Itu loh maksudnya. Lah kok tapi kebanyakan dari kita kerasan di dunia enggak? Ya itu kayak anak muda yang kerasan di jembatan. Paham? Masuk akal enggak? Ya enggak. Oh, jembatan itu tempat untuk berlalu kok. Ingat tusinya, tugas dan fungsinya. Oke? Iya, tusinya apa? HP ini untuk apa mestinya? Komunikasi. Tapi kalau saya buat ngelempar anjing, dolim nggak saya? Dolim. Jembatan itu tempat untuk dilalui, fungsinya kan begitu. Tapi enggak, malah ternyata ditongkrongi. Ya enggak masuk akal. Dunia itu kalau kata orang-orang tua mau mampir, bukan untuk berdiam diri, apalagi bersemayam di dunia. Paham? Iya. Nah ini loh, al-insan bihadid dar. Oh ini loh ya. Halo. Kama qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an-nasu sufur. An-nasu sufur. Manusia itu ibarat musafir, selalu bepergian. Wa dunya daru mamarin. Dunia ini hanya tempat bukan pelabuhan. Berlabuh itu tempat akhir ya kalau berlabuh. Iya, kalau persinggahan iya. Jadi dunia ini hanya sekedar halte, bukan terminal. Oke? Ya, ad-dunya daru mamar. La daru makor. Oh, bukan tempat tinggal. Wa batnu ummihi mabda'u safari. Perut ibu-ibu kita adalah awal perjalanan hidup kita. Wow, oke? Oke? Wal akhiratu maqsaduhu. Akhirat tujuannya. Wa zamanu hayatihi miqdaru masafatihi. Usia orang hidup itu seperti jarak dia bepergian. Paham? Wasinuhu manaziluhu. Tahun-tahun yang dihabiskan manusia itu seperti rumah-rumah. Paham ya? Oke. Wa syuhuruhu farasihu dan seterusnya. Wa anfasuhu khutahu. Langkahnya itu adalah nafasnya. Langkahnya. Orang kan bepergian kan butuh langkah toh. Nah iya. Nah, makanya itu nafasnya. Yusaru bihi sayras safinati biraqibiha. Oke. Kemudian akhirat tujuannya. Di akhirat itu kan ada dua jenis tempat tempat akhir ya kan? Yaitu apa? Darussalam dan ya daru jahanam, oke? Ya Darussalam dan daru jahanam. Jadi saya ulang lagi, manusia itu diibaratkan orang yang bepergian, ya. Sehingga dunia ini hanya sekedar tempat bersinggah, bukan tempat tinggal, oke? Sekedar singgah saja. Tujuannya di akhirat. Di akhirat itu ada dua tujuan, yaitu surga dan neraka. Surga diartikulasikan sebagai Darussalam. Dan ternyata Allah itu mengajak kemana? Darussalam. Wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati, ya kan? Terus setelah itu apa? Waladina kafaru. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Terus ini ya terus dilakhiri ya. Al-ayah ya. Kurang ini. Jadi Allah itu senantiasa mengajak kita ke Darussalam. Ya, wa qadu ila Darussalam kama qala ta'ala lahum darussalami 'inda rabbihim. Atau wallahu yad'u ila Darussalam. Dan Darussalam tidak hanya seperti itu saja. Ketika Allah itu mengajak kita semua sebenarnya untuk menuju ke Darussalam, tidak seperti itu saja. Allah juga memberikan gambaran. Darussalam itu seperti apa? Jannatin tajri fiha anharum min ma'in lam yataghayyar ta'mu wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min asalin
musaffa. Wow, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wow. Wow. Jadi iya, orang terima ngopi geden itu khamrin ladzatin lisyaribin. Arak yang lezat. Kalau arak yang di tempat-tempat ngopi geden itu kan pahit. Katanya. Tapi kalau arak surga itu ladzatil lisyaribin. Iya. Terus asalum musaffa, madu yang asli. Orang kok Madura asli. Madura asli. Tandanya madu asli itu kalau dibawa pulang istri marah, itu madu asli. Ya. Jangan pulang, Pak. Jangan bawa pulang madu kamu ya. Kalau madu asli. Bahkan saya nggak tahu itu Habib Jamal bin Akil kalau nggak salah punya lelucon itu loh. Katanya ada seorang kiai atau Habib itu mimpi dalam mimpinya dia itu masuk surga. Oke. Dia perokok berat. Oke. Habis makan itu kan pengen ngerokok. Wah, cari-cari api di surga kan nggak ada api. Waduh, terus tanya sama malaikat Ridwan, apa? Oh, di surga aku mau ngerokok, butuh api. Nggak ada di surga api. Terus, ini mau ngerokok gimana? Ya ke neraka. Seketika dia bangun terus nggak berrokok lagi. Oh gitu. Beruntung saya belum bermimpi seperti itu. Iya, itu seorang Habib cerita begitu, mimpi begitu. Iya, itulah cara mimpi. Iya. Nah, jadi digambarkan bahkan wajannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi intinya manusia ini adalah dalam perjalanan, tujuan akhirnya akhirat. Di akhirat hanya ada dua pilihan, padahal sebenarnya Allah selalu mengajak ke pilihan yang lebih istimewa, yaitu darus salam. Hanya saja ini minggu depan gitu loh. Hanya saja wallahu a'lam.